Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Apriana, NIM S1S1 18030. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan SQL. Baik, langsung saja. Apa itu SQL? Nah, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk menjalankan perintah manipulasi atau mengakses data pada database. Database sendiri atau basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Structured Query Language atau SQL adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan sebagai bahasa utama dalam mengoperasikan Relational Database Management System atau RDBMS seperti MySQL, terus Oracle DB, dan SQLite. SQL sendiri memiliki bahasa yang sangat mudah dibaca dan dipelajari oleh pemula karena SQL sangat mirip dengan bahasa Inggris. Inilah yang menyebabkan SQL menjadi bahasa yang sangat populer dan banyak digunakan. Selanjutnya yaitu sejarah SQL. Jadi sejarah SQL itu dimulai pada tahun 1969, di mana seorang peneliti bernama Dr. Edgar F. Codd membuat sebuah paper tentang teori relational database untuk pertama kalinya, di mana dalam papernya ia mengajukan sebuah bahasa yang disebut dengan DLS atau ALPA yang digunakan untuk manajemen data dalam relational database. Berdasarkan ide dari Dr. Codd tadi, maka beberapa saat setelah itu, IBM pun mencoba merancang bahasa prototipe sederhana, yaitu DLS atau ALPA yang disebut dengan Square. Selanjutnya, pada tahun 1970, dua orang peneliti IBM yang bernama Donald de Cumberland dan Raymond F. Boyce ini mengembangkan Square lebih lanjut menjadi SQL atau Structured English Query Language. SQL digunakan untuk mengoperasikan prototipe RDBMS pertama IBM. Namun, di kemudian hari, SQL pun berubah nama menjadi SQL karena adanya sebuah permasalahan merek dagang di mana dengan sebuah perusahaan pesawat di Inggris yang terlebih dahulu telah menggunakan nama SQL. Kemudian di tahun yang sama, yaitu akhir tahun 1970-an, perusahaan relational software yang sekarang bernama Oracle Corporation melihat potensi bahasa SQL dan mengembangkan sendiri versi SQL untuk RDBMS mereka. Oracle versi 2 yang dirilis pada bulan Juni 1979 adalah RDBMS komersial pertama yang mengimplementasikan SQL. Sehingga dengan kemudahan yang ditawarkan, SQL pun mulai diimplementasikan oleh berbagai RDBMS dengan versi SQL mereka masing-masing. Namun, ternyata hal ini menimbulkan permasalahan karena perbedaan penerapan SQL dari satu aplikasi dengan aplikasi database lainnya yang tidak seragam. Oleh karena itu, pada tahun 1986, American National Standard Institute atau ANSI membuat sebuah standarisasi untuk SQL dengan harapan adanya keseragaman SQL antar aplikasi. Selanjutnya itu fungsi SQL. Di sini ada beberapa fungsi SQL. Pertama itu adalah mengakses dan memanipulasi database. Selanjutnya, SQL mampu mengeksekusi query terhadap database. Kemudian, SQL dapat mengambil data dari database. Kemudian, SQL dapat menambah, mengubah, dan menghapus data dalam database. Tentunya di sini ada menambah seperti input, terus mengubah update, dan menghapus atau delete. Kemudian, dapat membuat tabel baru dalam database dengan perintah create. Selanjutnya, tipe data SQL. Sini sebenarnya ada banyak tipe data SQL, cuman di sini saya mengambil beberapa saja yang memang sering digunakan dalam membuat database. Yang pertama adalah char. Char ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap, di mana jangkauannya itu dia dari 0 sampai 255 karakter. Yang kedua itu adalah varchar. Varchar
adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis, di mana jangkauannya itu 0 sampai 255 karakter untuk yang versi 4.1 dan 0 sampai 65.535 karakter untuk versi 5.0.3. Kemudian ada teks. Kalau teks ini, dia adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data teks. Untuk jangkauannya juga sama dengan varchar, yaitu 0 sampai 65.535 karakter. Untuk char, varchar, dan teks ini termasuk dalam tipe data string, yaitu tipe yang menyimpan data berupa string atau teks. Untuk char ini, contohnya itu dalam membuat database, misalnya NIM. NIM itu biasa menggunakan tipe data berupa char. Kalau varchar, dia menggunakan contohnya dalam database, membuat database itu dia seperti name atau nama, biasa menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada teks. Kalau teks itu biasa kalau membuat sebuah pesan yang membutuhkan banyak teks, maka menggunakan tipe data teks. Selanjutnya, in. In adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya, numerik. Numerik digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan, bilangan pecahan positif dan negatif. Kalau in itu tadi adalah bilangan bulat, kalau numerik itu adalah bilangan pecahan. Selanjutnya ada float. Float ini digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal. In, numerik, dan float ini termasuk dalam tipe data numerik, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Oke. Itu adalah tipe data SQL. Selanjutnya, jenis-jenis perintah SQL. Jadi, dalam SQL itu ada 3 jenis perintah. Yang pertama ada Data Definition Language, terus Data Manipulation Language, dan Data Control Language atau DCL. Nah, Data Definition Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur tabel maupun database. Ada 5 jenis perintah, yaitu ada create, itu untuk membuat biasanya, membuat tabel, terus ada alter, ada rename, ada drop, dan ada show. Kemudian ada Data Manipulation Language atau DML. Jadi DML itu adalah jenis instruksi SQL atau perintah SQL yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel, tentang bagaimana kita menginput, terus ada menghapus, memperbarui, serta membaca data yang tersimpan dalam database. Perintah dalam DML ini terbagi dalam 4 jenis, yaitu ada insert, select, update, dan delete. Terus yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. Nah, DCL adalah jenis instruksi dalam SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan pengguna user yang dapat mengakses database maupun tabel. Untuk contohnya itu ada 2 perintah utama, yaitu ada grant dan revoke. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita menggunakan perintah-perintah SQL dalam membuat sebuah database. Di sini saya akan menggunakan 2 jenis perintah, yaitu ada Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Oke. Sebelum kita mencoba mempraktikannya, terlebih dahulu kita aktifkan dulu MySQL di Exam. Oke, di sini sudah saya aktifkan. Jadi kalau sudah berwarna seperti ini, itu artinya MySQL sudah aktif. Oke, kemudian kita buka CMD. Nah, setelah itu kita panggil MySQL-nya, MySQL. Oke, ya. Ini artinya MySQL sudah dipanggil. Selanjutnya, saya sudah membuat database akademik di PHP MyAdmin. Jadi, sebelumnya itu sudah buat memang database-nya. Oke, di sini database akademik sudah saya panggil. Untuk kita lihat database-nya itu. Ya, di sini sudah saya buat di PHP MyAdmin. Selanjutnya,
Di sini saya akan membuat sebuah tabel baru dengan menggunakan perintah create. Jadi create ini adalah perintah dalam SQL yang digunakan ketika kita akan membuat sebuah database baru atau tabel baru. Oke, create. Nama tabelnya di sini adalah department. Selanjutnya untuk atributnya itu ada department name, tipe datanya varchar. Selanjutnya ini dalam kurung ini adalah panjang datanya. Jadi panjang datanya untuk departemen itu adalah 20 dan tipe datanya adalah varchar. Selanjutnya boolean juga tipe data varchar. Dan budget. Sini tipe datanya numerik karena dia berupa angka. Selanjutnya ada namanya primary key. Nah, primary key ini adalah aturan yang digunakan untuk membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lain dalam sebuah tabel. Nah, primary key ini dia memiliki nilai yang bersifat unik. Di antara ketiga atribut dari tabel department ini, saya memilih depname sebagai primary key karena depname ini memiliki nilai yang unik di antara dua atribut lainnya. Oke, di sini saya sudah membuat satu tabel department. Untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan show tables. Jadi show ini digunakan ketika kita akan menampilkan sebuah database atau tabel begitu. Show tables. Jadi nih sudah ada tabel department. Selanjutnya saya akan membuat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel instruktur, tetap juga menggunakan perintah create. Ada ID, tipe datanya karakter, selanjutnya not null. Maksud dari not null ini adalah tidak boleh kosong. Terus salary. Maaf, ada kesalahan. Kita ulang buat tabel instrukturnya. Selanjutnya primary key-nya. Di sini primary key-nya saya ambil ID. Selanjutnya ada namanya foreign key. Nah, foreign key ini dia adalah kunci tamu yang sebenarnya itu ia menjadi primary key dari tabel lain yang berfungsi untuk relasi antar tabel. Nah, seperti kita tahu sebelumnya bahwa untuk foreign key ini kan kunci tamu. Jadi di sini saya mengambil kunci tamunya itu depname karena depname ini adalah primary key dari tabel department. Oke, jadi kita sudah mempunyai dua tabel, yaitu ada tabel department dan instruktur. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel department.
Insert itu adalah perintah SQL yang digunakan ketika kita ingin menambahkan data ke dalam tabel. Sini insert kita menggunakan perintah insert into, terus nama tabelnya. Di sini saya akan memasukkan ke dalam tabel department. Selanjutnya values. Di sini yang menggunakan tanda petik itu hanya tipe string. Untuk yang tipe berupa angka itu tidak menggunakan tanda petik. Oke. Untuk melihat data-data yang sudah kita isi itu kita menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya department. Jadi ini akan menampilkannya. Oke. Kita sudah mempunyai 4 department name. Oke. Selanjutnya saya akan memasukkan lagi data ke dalam tabel instruktur dengan menggunakan perintah insert into. Di sini kenapa ini berupa angka tapi masih menggunakan tipe tanda petik, karena ini kan adalah char yang saya kasih masukkan tadi, yaitu ID menggunakan tipe data char, dan char itu merupakan masuk ke dalam tipe string. Jadi di sini masih menggunakan tanda petik. Selanjutnya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita sudah mempunyai 2 tabel dengan memiliki data seperti ini.
Baik, selanjutnya misalkan dari tabel instruktur untuk ID 001 saya ingin mengubah nama Nia ini menjadi Mita dan gajinya ini harusnya di sini 1, 2, 3. Salah ya. Di sini saya akan ubah menjadi 200.000. Baik. Jadi perintah yang digunakan itu adalah perintah update karena update itu adalah perintah dalam SQL yang digunakan ketika kita ingin mengubah atau memperbaharui data dalam tabel. Jadi langsung saja update nama tabel set name. Di sini tadi nama salah ya, harusnya name. Atributnya salah. Sini Mita salary. Ini juga salah. Oke. Jadi kita lihat saja apakah sudah berubah atau belum. Select bintang from instruktur. Oke, namanya sudah berubah. Mita dan gajinya itu 200.000. Selanjutnya ada juga namanya perintah delete. Jadi delete ini adalah perintah dalam SQL ketika kita ingin menghapus data dalam tabel. Gitu. Jadi delete sama dalam bahasa Inggris delete juga untuk menghapus. Delete from instruktur, nama tabelnya. Misalkan saya ingin menghapus nama Andrawati. Where ID-nya 004. Maka nama Andrawati hilang dari tabel instruktur. Oke, cuma ada tiga data di sini. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya alter. Nah, alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Jadi, contohnya misalkan di sini dari tabel instruktur saya akan menambahkan kolom umur. Jadi, kita gunakan alter tabel instruktur add tambahkan umur itu. Terus tipe datanya apa dan panjang datanya berapa. Oke. Maka kolom umur ada dalam tabel instruktur. Ya, ini masih kosong karena memang belum diisikan data. Nah, selanjutnya misalkan lagi saya ingin hapus lagi ini kolom umur, atribut umur gitu. Jadi tinggal kita gunakan lagi alter tabel instruktur, nama tabelnya drop gitu, drop umur. Oke, maka akan hilang atribut umurnya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas lebih jelas, lebih lengkap tentang SQL, tentang select. Nah, select adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk memilih data dari database. Nah, di sini saya akan menampilkan select ID, name, nama, dan gajinya. Oke, gajinya from
instruktur. Jadi saya ingin menampilkan hanya ID, nama, dan gaji saja. Oke. Untuk departemen name-nya itu saya tidak tampilkan gitu. Selanjutnya sini saya akan menampilkan lagi select ID, name, dan salary. Misalkan untuk gajinya itu, untuk ini kan gaji, untuk gajinya itu misalkan saya ingin bagi dengan 12. Dari tabelnya, jangan lupa, dari tabel instruktur. Oke. Jadi bisa kita lihat, untuk gajinya itu, 200.000 ini bisa kita bagi. Maka menghasilkan nilai ini. Untuk Mita, Faizal begini, dan Gita. Oke. Selanjutnya, saya ingin menampilkan data dengan lebih spesifik, yaitu menampilkan hanya satu baris saja. Jadi, select bintang from instruktur where ID, jadi kita lebih spesifik itu dengan menggunakan primary key-nya. Oke, misalkan dia akan muncul hanya data dengan ID-nya 001 saja. Selanjutnya, saya ingin menampilkan data yang mengandung kata tertentu atau huruf tertentu. Jadi, misalkan select bintang from instruktur where instruktur, misalkan yang spesifik apa? Oke. Instruktur where name-nya misalkan like, di sini menggunakan like. Person A. Jadi di sini akan menampilkan data nama yang memiliki nama dengan huruf akhiran A. Maka yang akan muncul Mita dan Gita gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya order by. Nah, order by itu adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengurutkan data yang ditampilkan, baik secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar, maupun secara descending, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, misalkan dari tabel instruktur, saya ingin mengurutkan datanya secara ascending, yaitu dari ID 1, 2, dan 3. Jadi langsung kita gunakan perintah select ID, nama tabelnya, order by ID itu. Jadi ini sudah muncul. Kurang lengkap, lebih bagus kita gunakan dengan namanya. Order by ID. Maksudnya di sini yang diurutkan itu adalah ID-nya. Jadi kita sudah mempunyai nih ID dan name. Selanjutnya, saya ingin mengurutkan datanya itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi gimana caranya? Tinggal kita tambahkan kata dash di akhir kalimat. Jadi kayak begini, sama saja. Select ID, name from instruktur, order by ID, tinggal kita tambahkan dash. Maka datanya akan terurut dari 3, 2, dan 1. Selain itu ada juga yang namanya count. Nah, count ini adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menghitung jumlah record atau baris dalam tabel. Nah, di sini misalkan saya ingin menghitung jumlah record atau baris dalam tabel instruktur.
karena di sini sedikit datanya, jadi bisa kita hitung sendiri itu 3. Tapi kan misalkan sebuah database itu biasanya mempunyai banyak sekali data yang susah untuk kita hitungnya satu-satu. Di sini makanya SQL itu memberikan kemudahan dengan adanya perintah count. Select count nama tabelnya instruktur. Tuh. Jadi bisa kita tahu bahwa tabel instruktur itu mempunyai 3 record atau baris. Misalkan saya ingin mengganti karena di sini count itu agak kurang pas untuk ini. Jadi misalkan saya ganti namanya count ini menjadi jumlah recordnya atau jumlah barisnya. Select as, kita gunakan as di sini jumlah baris from instruktur. Oke, jadi ini sudah sesuai ya, jumlah baris dari tabel instruktur itu ada 3. Oke. Kemudian ada juga yang namanya max, min, sum, dan average. Nah, max ini digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dalam satu tabel. Jadi contohnya itu misalkan saya ingin menampilkan gaji tertinggi dari tabel instruktur. Selanjutnya di sini saya ubah namanya menjadi gaji tertinggi dari tabel instruktur. Oke, maka yang memiliki gaji tertinggi itu nih dengan nilai 300.000. Nah, kalau min itu adalah kebalikan dari max, yaitu dia menghitung nilai terendah dari suatu tabel. Jadi untuk codingannya itu sama, jadi tinggal dari max kita ubah ke min. Oke, min salary as gaji terendah from instruktur. Jadi gaji terendahnya itu adalah 100.000. Selanjutnya ada juga yang namanya sum. Nah, sum ini digunakan untuk menghitung total nilai dalam satu kolom tertentu. Jadi, misalkan saya ingin menghitung total nilai dari gaji di tabel instruktur. Jadi, sama juga sebenarnya, tinggal kita ubah dari max, min tadi, kita ubah menjadi sum. Salary as gaji total from instruktur. Oke, jadi totalnya ini ada ini. Jadi kan dijumlahkan semua. Dan terakhir itu ada yang namanya average. Nah, average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu record. Jadi untuk codingannya itu sama, tinggal kita ubah juga. Di sini kita tambahkan average salary untuk gaji from instruktur. Oke, jadi ini adalah totalnya. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengenalan SQL, baik dari pengertiannya, terus fungsi-fungsinya, sejarahnya juga. Selanjutnya kita juga mempraktikkan bagaimana cara menggunakan perintah-perintah yang ada dalam SQL. Sebenarnya masih banyak sekali perintah-perintah dalam SQL yang bisa digunakan, cuma di sini saya hanya ingin mempraktikkan beberapa saja. Bila ada
salah kata dari saya, mungkin dari segi pengucapan atau ada penjelasan yang kurang benar gitu, mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih belajar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.